Kembali lagi bersama kami di Legia Financial. Kali ini kita akan membahas laporan keuangan saham kuartal ketiga dari saham BRPT atau PT Barito Pacific Tbk. Nah, seperti biasa kita tahu sahamnya ini kemarin ada naik baru turun lagi ya. Ini untuk yang wakil direktur utamanya yaitu Rudy Suparman, lalu direktur keuangan ada David Kosasi, Ahmad Kantor, Wisma Barito Pacific Tower B, lantai 8 floor, Jalan Legend Esparman, nah Jakarta nih. Kita lihat untuk yang kas dan setara kas. Kemarin untuk yang kas dan setara kas mereka ada sekitar 1,6 miliar dolar. Wah, ini cukup banyak. Tapi sekarang sudah menurun menjadi 1,1 miliar dolar. Untuk yang piutang usaha pihak berelasi menurun sedikit sih kalau mau dibilang. Pihak ketiga dari 218 jutaan dolar menjadi 283 jutaan dolar. Artinya hutangnya meningkat ya. Nah, ini hutangnya meningkat. Ini bukan hutang nih. Ini piutang usaha. Berarti ini agak macet nih kalau mau dibilang. Berarti PT lain bayar kepada PT Barito Pacific ini. Berarti PT lain hutang kepada PT Barito Pacific ini. Kalau kita lihat ini yang ini ada investasi pada entitas asosiasi. Kemarin 300-an jutaan dolar, sekarang menjadi 500-an jutaan dolar. Lalu untuk total asetnya dari 9,2 miliar dolar menjadi 9,4 miliar dolar. Hal ini menandakan mereka ada penambahan aset. Namun kita lihat ya, penambahan aset itu karena apa? Kita lihat liabilitas jangka pendek. Utang usaha dari 450 juta dolar menjadi 161 juta dolar. Jadi sudah menurun cukup banyak ya utang usahanya. Ini sebenarnya cukup bagus kalau mau dibilang. Jumlah liabilitas jangka pendek dari 778 juta dolar menjadi 631 juta dolar. Ini berarti menurun juga. Lalu kita lihat ada liabilitas kontrak. Liabilitas kontrak menurun. Liabilitas keuangan dari 28 juta menjadi 19 jutaan menurun juga ya. Tapi kalau untuk totalnya ini meningkat. Berarti ada beberapa poin ataupun yang meningkat. Nah, ini seperti utang obligasi wajib bayar meningkat nih. Jadi 5,5 miliar meningkat menjadi 5,67 miliaran gitu. Kalau kita lihat jumlah ekuitasnya, nah ternyata untuk perusahaan Barito Pacific ini jumlah ekuitasnya masih lebih kecil daripada hutangnya. Ini hutangnya ini tadi hutangnya meningkatnya. Tapi kalau yang di ekuitas ini meningkat tapi gak terlalu banyak. 3,721 miliar menjadi 3,7 berapa miliar itu. Laba kotor, pendapatan kita lihat pendapatan menurun dari 2,3 miliar dolar menjadi 2,1 miliar dolar. Jadi sebenarnya kita baca laporan keuangan ini memang agak susah-susah gampang. Karena kita harus tahu ini sebenarnya dia dalam bentuk rupiah kah, dolar kah, dan dalam bentuk jumlahnya itu ribuan, jutaan, atau satuan penuh. Kita punya itu. Kita lihat dulu beban penjualan bertambah. Lalu kita lihat keuntungan lain-lain tapi bertambah juga. Untuk laba periode berjalan meningkat dari 39 juta dolar menjadi 96 juta dolar. Ini hal yang cukup bagus. Dan kalau kita lihat yang bisa diatribusikan kepada pemilik entitas induk itu 35 juta dolar dari 11 juta dolar. Kira-kira 1 juta dolar itu kan 15 miliaran. Kalau 10 juta dolar itu paling 15 miliaran, 150 miliaran. Kalau kita lihat sekarang paling 500 miliaran gitu ya. Keuntungannya jadi cukup besar, udah mau mencapai tahap 1 triliunan. Semoga bisa ke depannya ya. Penerimaan kas dari pelanggan, karena ini kayak turun nih 2,3 miliar dolar menjadi 2 miliar dolar saja. Lalu kita lihat untuk yang operasional masih minus karena mereka ada pembayaran untuk kepala pemasok, karyawan, direktur, dan lain-lain. Ini penerimaan bunga dari 20 juta dolar menjadi 91 juta dolar. Dan ini mereka ada akuisisi entitas anak 139 juta dolar, akuisisi entitas asosiasi 100-an juta dolar. Berarti mereka menghasilkan kurang lebih ratusan juta dolar untuk mengakuisisi anak usaha dan lain-lain. Wah, ini berarti kan cukup bagus ya ini ya. Ini untuk investasi ini memang kami sangat suka jika dia minusnya banyak. Untuk kas yang untuk investasi itu, kalau dia minus banyak itu berarti perusahaannya itu berinvestasi. Nah, kita harus tahu juga.
Nanti kita lihat sebenarnya dia meningkatnya itu di bagian mananya. Perusahaan seperti apa yang dia tambah kepemilikannya itu? Apa tahu dia akuisisi penuh? Kita lihat ada atau enggak. Penerima utang bank jangka panjang, sudah disebutkan tadi ya. Nah, ini Dewan Komisaris tetap Pak Prajogo Pangestu. Direktur Utama Agus Salim Pangestu. Nah, ini keluarga Pangestu nih. Lalu ada Wakil Presiden Utama Rudi Suparman. Dan tadi Komisaris ada Lin Chongtian. Lalu Komisaris Independen Hengki Susanto, Sawati Agustina, Direktur David Kosashi, Diana Arsianti. Nah, kalau kita lihat kayaknya nggak ada yang berubah nih ya, manajemennya. Tapi ini Agus Salim Pangestu entah anaknya atau apanya. Jadi bisa cek di internet juga nanti ya. Nah, ini nih yang entitas anaknya presentasi kepemilikan. Wah, ini ada yang bertambah, memang betul ya. Mereka ada bertambah Krakatau Daya Distrik. Nah, mereka bertambah dari kemarin gak ada, sekarang 70% kepemilikan Krakatau Sarana Energi, dari gak ada menjadi 68% kepemilikan. Pantas saja sahamnya naik ya. Karena setahu kami memang perusahaan yang suka mengakuisisi, memang harga sahamnya kayak cenderung lebih bisa naik, tapi gak tahu juga ya sebenarnya. Kita lihat ini ada beberapa juga yang bertambah. Star Energi Geothermal Sala Pratama, Star Energi Geothermal derajat 1, Star Energi Geothermal derajat 2. Nah, ada Star Energi Sekipil. Nah, rata-rata bertambah nih ya. Hebatnya mereka melakukan peningkatan kepemilikan. Mungkin perusahaannya ini bagus, makanya mereka mau menambah kepemilikan ataupun ada hal-hal tertentu, hal-hal privasi atau gimana ya. Coba nanti kita lihatnya. Ada PT Chandra Daya Investasi bertanggung jawab Chandra Asri Alkali, dari gak ada menjadi 99%. Tapi bisa juga itu mungkin gak semuanya karena dia bertambah atau gimana. Ada juga mungkin yang buat sendiri, kan bisa buat sendiri PT aja. Jadi kita perlu lihat dulu itu buat sendiri atau beli atau gimana. Ini kita skip. Ini kita skip ya, karena ini bahasnya yang anak usaha misalnya ingin lihat lebih banyak lagi tentang laporan keuangan, bisa langsung juga buka laporan keuangannya, langsung lihat, jadi dia lebih detail and jelas. Tapi untuk pembahasan, nah kami akan membahas yang menurut kami agak penting, the most important. Nah, ini kita purchase, jadi kita bisa lihat lebih apa ya. Ini kayaknya udah sampai yang kas dan setara kas nih. Kas yang di bank. Nah, ini udah dibilang US ada satuannya ribuan. Yang di bank itu ada 435.000 dolar. Ke tahun lalu meningkat menjadi 520.000 dolar. Untuk peningkatan yang paling banyak di Bank DBS dari 10 juta dolar menjadi 56 juta dolar. Bank Tabungan Negara dari 3 juta dolar menjadi 15 juta dolar. Dan Bank Asia menurun, Bank Sentral Asia menurun, Bank OCBC meningkat dari gak ada jadi ada 9 juta dolar. Jadi ini mereka gimana ya? Mereka pindah sana pindah sini ya kalau kita lihat ya. Mungkin karena ada keperluan di bank ini jadi tahu lebih banyak, ada keperluan di sini lebih banyak, ada deposito bunganya lebih tinggi jadi lebih banyak, jadi bisa dilihat juga ya. Kita lihat saja deposito Bank BRI itu gak ada sekarang menjadi 45 juta dolar. Itu banyak, itu 45 juta dolar. Lalu ada Bank DBS dulu gak ada, sekarang ada. Kalau Amerika Serikat mereka ada taruh di UOB Bank, BNP Paribas, DBS Bank Singapura. Lalu kalau kita lihat, nah ini piutang usaha. Piutang usahanya kayaknya menurun ya. Ini cukup bagus nih kalau kita lihat dia menurun piutang usaha. Jadi bagusnya itu piutang usahanya itu menurun, tapi sebenarnya bukannya menurun bagus. Kalau dia yang macet,
utangnya itu macet, yang orang lain utang ke kita itu macet, itu menurun bagus. Tapi kalau dia nggak menurun, nah itu agak kurang gitu ya. Berdasarkan mata uang rupiah, ini yang dolar meningkat nih. Piutang usaha bersih dari 230 menjadi 294, berarti meningkat ya. Ini di sini ada disebutkan mereka pakai letter of credit. Atau nggak letter of credit itu gimana? Nah, mungkin untuk beberapa orang yang baru mempelajari tentang perusahaan-perusahaan, keuangan, bank, sistem keuangan, mungkin kurang tahu tentang letter of credit. Letter of credit itu kayak gini ya. Ibaratnya, perusahaan luar negeri, mereka kalau mau jual barang ke Indonesia, mereka kan sebagai pihak importer. Jadi kedua pihak itu sepakat. Nah, yang perusahaan Indonesia sama perusahaan luar negeri sepakat, ayo kita kerjasama transaksi, misalnya mau impor nih. Berarti kan perusahaan luar negeri itu dia mengajukan kepada bank yang masa pemohon gitu ya, minta letter of credit. Nah, jadi mereka buat kesepakatan apa yang harus dipenuhi. Baru setelah itu mereka buat kesepakatan dengan bank yang pihak yang penerus gitu. Berarti bank luar dengan bank Indonesia itu, dengan bank yang di Indonesia itu mereka masih kerjasama. Maksudnya ini ada terbitkan letter of credit dari pihak ini, baru ini dari pihak ini. Baru habis itu untuk yang bank, maksudnya untuk yang pihak yang di Indonesia, perusahaan Indonesia, misalnya mereka sudah kirim barang nih, baru mereka mau minta bayar, maka bank yang di Indonesia langsung membayarkan tagihannya. Nah, jadi gak capek-capek, dia lihat dokumennya udah lengkap semua, udah langsung dibayar. Lalu yang bank di Indonesia baru menagihnya kepada bank yang di luar negeri. Nah, jadi itu melalui pihak perantara, tapi kita sebagai orang ketiga itu gampang ya. Maksudnya kita sebagai pihak yang melakukan kerjasama itu gampang ya, karena kita pakai pihak ketiga. Bank karena lebih terpercaya kalau mereka memiliki aspek gitu ya, aspek yang bisa dipercaya. Nah, ini ada disebutkan, ini semua ada Bank Mandiri tadi, pinjaman berjangka. Dan ini kita skip. Jadi misalnya bagi Anda yang ingin lihat, misalnya pinjaman itu kalau berapa tahun, itu berapa bunganya, ataupun bisa direstrukturisasi atau enggak, maksudnya diperpanjang atau enggak. Nah, itu bisa juga baca laporan keuangan, atau bisa menemukan, wah, dia kasih perusahaan ini kasih bunga berapa, dia ke perusahaan ini kasih pinjaman berapa. Nah, jadi bisa dilihat juga nominalnya berapa. Nah, jadi banyak ilmu yang bisa kita dapat dari informasi terkini gitu ya. Nah, ini ada seri A, seri B. Nah, ini udah sampai yang di obligasi nih. Dia kayaknya ini Barito Pasifik ada terbitkan obligasi juga mungkin ya. Ini penghasilan komprehensif. Nah, ini nih modal saham. Modal saham, wah ini hebat nih. Ternyata bapak yang komisaris utamanya, Bapak Prajogo Pangestu sendiri, punya 71,18%. Itu menandakan dia sebagai pemegang saham terbesar nih. Oh, ternyata dia pun meningkatkan sahamnya, karena kemarin tahun lalu cuma 71,15. Sekarang dia 71,18. Maka berarti kami suka dengan yang perusahaan yang kayak gini. Ibaratnya komisaris ataupun direkturnya, mereka ada pegang sebagai pemegang saham terbesar, jadi mereka pegang kendali dari perusahaan itu. Mereka bangun perusahaan itu, mereka masih pegang kendali. Jadi bagaimanapun mereka bisa mengatur gimana penjualan dan lain-lainnya. Kalau ini dia bahas yang anak usahanya gitu ya. Nah, ini adalah pendapatan ekspor meningkat. Untuk yang petrokimia dari 361 juta dolar menjadi 492 juta dolar. Untuk yang lokal petrokimia agak menurun nih. Tapi energi dan sumber daya tentunya tidak kalah. Untuk yang listrik meningkat, uap meningkat, dan beberapa menurun. Kemudian ada beban pokok pendapatan dan beban langsung. Pemakaian bahan baku berkurang nih.
Lalu tenaga kerja langsung meningkat, biaya publikasi meningkat. Tapi masih is okay lah ya. Karena mereka labanya pun meningkat ya. Saya labanya itu nengok persediaan juga. Mereka pakai bahan baku itu banyak atau enggak. Nah ini, ternyata mereka ada hubungan juga dengan Saudi Aramco Product Trading Company. Berarti mereka ada beli bahan baku juga ya. Dari kemarin 900 juta dolar, sekarang menjadi 600 juta dolar. Dan yang baru nih, ada JJ Arara Energy Trading Company Limited. Nah, dulu gak ada, sekarang ada. Tapi dulu ada PT ADNOC Marubeni Petroleum, sekarang gak ada. Jadi mereka mungkin pindah supaya atau gimana harga lebih murah. Ya, jadi kita bisa lihat di sini. Jadi banyak sekali informasi yang bisa kita lihat ya dari laporan keuangan. Nah, kita lihat 800-an juta dolar. Ini untuk yang melebihi 10%. Jadi yang tidak melebihi 10% masih banyak tapi nggak disebutkan. Karena kalau sebutkan satu-satu, mau rekat satu-satu sampai kapan laporan keuangannya muncul ya. Ini pun sudah banyak kalau mau dibilang. Banyak kerjaan kalau dia. Beban umum dan administrasi. Dia meningkat ya. Dia meningkat di lain-lain. Nah ini susahnya nih. Lain-lain nggak disebutkan. Ini memang agak susah tapi kita nggak bisa paksa juga ya. Dan kita bisa berhati-hati, kita lihat gaji dan kesejahteraan karyawan meningkat nih. Tadi meningkat paling 2 jutaan dolar mungkin ya. Beban bunga. Nah ini ada entitas anak, pajak kini, pajak tangguhan dan lain-lain. Kalau ini informasi segmen. Kita lihat petrokimia, laba kotornya 65 juta dolar, tapi paling banyak dari energi dan sumber daya. Mereka menghasilkan 360 juta dolar. Padahal petrokimia cuma 65 juta dolar, berarti paling banyak itu yang kedua ya, petrokimia. Yang ketiga properti ya, mereka terdapat dari properti juga hebatnya. Tapi masih mending lah, kalau kita ada dari sini, tahun lalu kayak petrokimia itu rugi. Tapi sekarang jadi untung. Itu kan bagus, berarti ada apa ya? Ada peningkatan. Saya ada perbaikan menjadi lebih baik. Ini kita lihat. Ini yang kredit, mereka ada kredit ke bank siapa? Ini kita skip. Jadi terkadang ada juga perusahaan yang nggak disebutkan untuk beberapa kasus-kasusnya ataupun peristiwa-peristiwa dalam perusahaannya. Tapi kalau kita lihat untuk yang perusahaan ini, mereka maksudnya ada menyampaikan, mereka ada tuliskan peristiwa-peristiwa apa yang terjadi. Saya ini cukup bagus. Di jaminan akuisisi dan lain-lain. Nah ini kita bisa lihat dari sini. Berarti ini kan dia gimana ya? Maksudnya dia transparan gitu ya. Saya perusahaan ini boleh dibilang termasuk perusahaan bagus. Tapi yang agak kurangnya kayaknya kita lihat yang ekuitasnya ya. Tadi ekuitasnya agak kecil sekali, liabilitasnya banyak. Kalau liabilitas produktif mending, cuman bisa gak dia bertahan tetap produktif gitu ya. Nah, ada jaminan akuisisi Sukincao. Dan itu yang 2016. Manajemen risiko likuiditas. Oh, baiklah itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.